Puji Tuhan. Shalom. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang luar biasa. Hari ini kita boleh bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa penyertaan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan, terima kasih Kau sungguh baik. Kami tidak bisa tanpa Engkau. Sungguh kami tidak bisa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Allah yang baik, Bapa yang kekal. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kami menyembahkan, kami membutuhkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Glory. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Glory. Haleluya. Dekat pada itu setiap kata Kau pun aku sangka ku temukan satu kasih yang alami. Kini ku datang, aku bawa hidupku memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar harimu dalam hidupku, membawa sembah Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran, mengejar harimu dalam hidup. Dekat pada itu setiap kata Kau puji, tak sangka ku temukan satu kasih yang ini ku datang, aku bawa hidupku memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar harimu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran, mengejar harimu dalam hidup, memandang wajah, memandang wajah,
wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadimu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran, mengejar hadimu, wajah mengikuti kebaikanmu, mengejar hadimu dalam hidupku, terkasih membawa sembah hanya bagimu, menyatakan kebesaran Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari. Hanya Engkau yang kami perlukan saat ini, Tuhan. Hanya Engkau yang kami butuhkan saat ini. Mari Tuhan, curahkan urapan kuasa-Mu ke setiap kami, memulihkan hati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari bangkit berdiri. Serukan nama Tuhan. Raja segala raja, nyatakan kegoyakan, nyatakan kegalauan, jadi Tuhan berkuasa, namanya Yesus Tuhan saja, dalam namanya Dia luar biasa, biasa berkata Dia Aku maha besar, aku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan kemuliaan, nyatakan kedaulatan, jadi duka berkuasa, serukan, kuasa kudus selamanya.
luar biasa, yang luar biasa, Allah bangkit untuk kita semua dan mengasihi setiap kita. Saya tahu, saya bersyukur kita juga percaya Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Gerakan dan kekuatan bagi Allah. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Gerakanlah hidupmu, selamatkanlah umatmu. Allah jadi tempat duduk. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Selamatkanlah hidupmu, Allah jadi tempat duduk. Allah bangkit, bersorak. Hey, Allah bangkit, untuk silakan duduk kembali. Kamu sudah memulai sesuatu yang baik dari semenjak dunia yang dijadikan. Firman Tuhan sudah berkata demikian. Mari kita angkat pujian ini.
Yesus, Kau telah mengubah segala kebaikan. Engkau menjadikan serupa gambaranku dan berada di matamu. Yesus, Kau telah mengubah yang mulia namamu. Kau berikan dirimu sebagai ganti dosa karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Perbuatan tak sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku. Agar Yesus, Kau telah mengubah segala yang baik dalam. Engkau menjadikan serupa gambaran dan berharga iman. Yesus, Kau telah mengubah karya yang mulia namamu. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosa kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Perbuatan tangan, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku. Agar kita suka. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Perbuatan tangan, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku. Agar kita beri pujian, beri Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri. Akan persiapkan firman kudus menjamah setiap hati kita. Ya rindu Tuhan dalam setiap hati kami. Dan kami mohon belas kasihan Tuhan. Firman Tuhan berkuasa. Boleh disampaikan kepada terima kasih. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkata bagi kita
hadapan kami semua. Kami siap diberkati dari apa yang kami baca firman Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Silakan Roh Kudus bekerja. Jamah setiap pribadi lepas pribadi. Mari kita angkat tangan sama-sama. Saudara, Tuhan kami rindu. Hari ini kami mau diberkati oleh Engkau Tuhan. Engkau menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Engkau menjangkau kedalaman hati kami Tuhan. Engkau menembus setiap jiwa kami. Pikiran, perasaan, dan kehendak kami. Di bawah otoritas firman Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Diberikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. September minggu pertama. Saudara, Oktober, November, Desember berakhir sudah 2022. Apa yang sudah kita buat Tuhan? Ingat, saudara, tahun ini adalah tahun pertumbuhan iman. Yang setuju katakan yes. Saudara bertumbuh secara iman di dalam Tuhan. Yes. Tahun penjangkauan jiwa-jiwa. Oikos keluarga kita. Katakan yes. Saudara yang masih terus bergumul berdoa buat keluarga saudara, terus berdoa. Saudara. Percaya kasih kuasa Tuhan akan terjadi buat keluarga saudara. Amin. Amin. Hari ini firman Tuhan tentang hidup selalu bersamanya. Saudara yang sudah hidup selalu bersamanya dan saudara masih terus rindu hidup selalu bersamanya, katakan yes. Saudara rindu selalu bersama Tuhan, amin. Tuhan berbicara beberapa waktu ini, saya dapat berkat di dalam Yesaya 41, kita akan baca dari ayat 13 sampai 20. Dan saya minta nanti ayat yang ganjil dibacakan para wanita. Yes? Yang genap para pria. Yes. Oke. Kita buka Yesaya 41 ayat 13 sampai 20. Silakan wanita boleh berdiri duluan. Iya. Oke, sudah ketemu alamat suratnya, kita baca sama-sama. Para wanita. 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Oke, wanita tetap berdiri. Pria silakan berdiri. Ayat 14. 2, 3. Janganlah takut, hai si cacat Yakub, hai si ulat Israel. Aku yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan yang menembus engkau, yang Maha Kudus Allah Israel. 15. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirit yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirit gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menanti mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam yang Maha Kudus Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon tenaga, pohon berat. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan, serta pohon cemara di sampingnya. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Amin. Silakan duduk, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Tuhan, kami mau diberkati hari ini dengan keberadaan firman-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami. Tidak ada satupun yang lepas dari berkat Tuhan ketika kami keluar dari pintu gereja ini, Tuhan. Di mana kami berada, kami sungguh mau meyakinkan bahwa firman-Mu ya dan amin. Apa yang sudah kami baca, kami mau renungkan dan mau hidup nyata dalam kehidupan kami.
Amin. Saudara, hari ini hidup selalu bersama Tuhan. Setiap saudara yang selalu rindu hidup selalu bersama Tuhan. Semuanya rindu? Amin, saudara. Ya. Saya minta satu sampel bukti nyata apa yang saudara alami kalau saudara hidup selalu bersama Tuhan. Satu orang saja. Bukti konkret saudara hidup selalu bersama Tuhan. Rasa tenang. Merasa tenang. Oke. Saudara, karena hidup selalu bersama Tuhan jadi hatinya tenang ya. Oke. Apapun yang terjadi tetap tenang ya. Amin. Oke. Baik, saudara, ada banyak hal yang kita akan kupas sama-sama, tetapi 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8 ayat, saya dapat berkat 3 hal saja dulu, karena terlalu banyak firman ini, berkatnya, kita akan kupas sama-sama. Dari firman Tuhan yang tadi disampaikan, apa yang akan kita dapat tentang hidup selalu bersamanya. Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata selalu adalah senantiasa. Saudara percayakan bahwa Tuhan memelihara saudara 24 jam dan 7 hari dalam seminggu? Amin? Siapa yang amin angkat tangan? Sekarang saya mau tanya, berapa jam saudara hidup selalu bersama Tuhan? Selama. Berapa jam saudara hidup selalu bersama Tuhan setiap? 24 jam? 7 hari dalam seminggu? Yes? Yes. Luar biasa. Tepuk tangan buat jemaat. Saudara, jangan ragu kalau mengatakan sesuatu ya. Antusias, saudara ya. Oke? Nah, senantiasa bersamanya. Berarti apa, saudara? Dikatakan seiring dengannya. Saudara kata selalu. Ya. Selalu. Berarti ada kata keterikatan itu, saudara. Kata selalu. Nah, kemudian dengannya. Ya. Dengan siapa, saudara, selalu? Nah, kalau saya secara fisik, hari-hari ini, saya selalu dengan istri saya. Karena saya sudah tidak bisa melakukan banyak hal secara kemampuan fisik. Saya selalu dengan istri saya. Nah, saudara dan saya butuh hal yang sangat super di dalam kehidupan saudara. Saudara harus selalu dengan Tuhan. Di mana? Pekerjaan saudara. Di mana? Di rumah saudara. Di mana? Semua aktivitas saudara. Di mana? Hubungan pribadi saudara. Saya sebagai pelayan Tuhan di tempat ini dipercayakan untuk mengkoordinir. Saya harus memastikan seluruh jemaat di tempat ini hidupnya bertumbuh dengan Tuhan, imannya bertumbuh dengan Tuhan. Buat apa aktivitas banyak-banyak, tapi imannya nggak bertumbuh dengan Tuhan? Saudara harus menangis setiap hari ketika saudara berdoa sama Tuhan karena nggak punya waktu buat Tuhan. Berapa tahun yang lalu, saya seringkali juga nggak punya waktu buat Tuhan. Tapi badannya melayani di gereja. Badannya setiap hari minggu di gereja. Tapi hatinya nggak punya pribadi untuk itu. Oke. Oh iya, oke. Saudara, saya pun dengan istri saya begitu. Setiap hari ketemu, saudara.
Tapi pagi hari saya sudah mulai bekerja, membuka handphone saya. Banyak WhatsApp yang harus saya jawab. Kadang-kadang tanpa terasa 1,5 jam saya kerja. Saya ketika merenungkan firman ini, saya flashback lagi ke kehidupan saya yang dulu. Kemudian malam pulang, saya buka lagi handphone. Kalau saya di-detect, saudara juga harus detect suatu saat pakai aplikasi. Berapa jam saudara pakai handphone, pakai YouTube, pakai Instagram, Reels, TikTok, WhatsApp. Jangan-jangan kita sudah ada yang edit, banyak yang edit. Seringkali kita marah sama anak kita edit. Orang tua banyak yang sudah edit. Kecanduan. Sampai istri saya seringkali marah, nggak punya waktu buat dia. Dia bilang, saya ada di rumah. Tapi hati saya nggak ada buat dia. Tidak pun begitu banyak. Tubuhnya ada di gereja. Tubuhnya orang Kristen. Tapi hatinya nggak ada buat kamu. Waktu butuh aja kita datang pada Allah. Doa. Waktu punya masalah banyak kita datang sama Tuhan. Doa, menyembah, nangis-nangis. Tapi di mana ketika kita semuanya dalam keadaan settle. Saya bersyukur terus terang sama Tuhan. Kondisi mata saya bersyukur sama Tuhan. Banyak waktu saya buat Tuhan. Saya nggak menyesal, nggak pernah bisa baca lagi WhatsApp. Saya nggak pernah menyesal, nggak bisa lihat lagi Instagram. Saya nggak pernah sedih, nggak bisa baca Reel dan TikTok dan lihat YouTube. 6 bulan sudah saya tidak bisa posting Instagram, itu pekerjaan saya. Dan akhirnya puji Tuhan saya dibantu oleh sebulan lebih ini sama Angel. Jadi kerjaan saya masih tetap jalan. Oleh sebab itu, pastikan rohani saudara sehat. Katakan amin. Pastikan iman saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Katakan amin. Saudara, firman Tuhan hari ini, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi bagaimana kita hidup selalu bersamanya. Slide berikutnya ada satu sampel gambar tentang bayangan. Saya pun nggak bisa lihat gambarnya, tapi saya percaya aja. Lagi gandengan. Yang slide bayangan? Lagi gandengan. Oke. Saudara, pada abad permulaan, jam tangan mulai ditemukan. Tetapi di daerah-daerah terpencil, masih banyak orang yang belum tahu tentang jam atau waktu. Orang-orang dahulu menggunakan waktu itu. Ada yang tahu? Menggunakan waktu dengan bagaimana bisa mengetahui jam? Bayangan. Sekarang susah cari bayangan, betul nggak? Betul atau betul? Karena sudah banyak bangunan yang tinggi, saudara. Ya, nah zaman dahulu atau zaman saya masih banyak lapang-lapang yang besar, sehingga anak-anak senang main sepak bola. Dan kita sudah tahu jam 3, jam 4 dari bayangan kita. Saya masih ngalamin. Itu tahun 82, 83. Dan di sekolah saya di negeri itu ada satu tempat di mana satu tugu berdiri satu besi yang tingginya kurang lebih 50 cm. Nah, bagaimana orang-orang melihat bayangan ini? Nah, saya ingin pakai bayangan ini sebagai sebuah ilustrasi di mana Tuhan itu hadir kemanapun kita pergi. Di dalam Matius 1 dikatakan, Dia adalah Immanuel. Amin. Apa artinya, saudara? Allah beserta dengan kita. God with us. Dia menyatu dengan kita. Kemana kita pergi, dia ikut. Kemana kita melakukan aktivitas, dia ada.
Waktu kita jatuh di dalam dosa, dia ada, saudara. Ketika kita lagi ngapain, Tuhan ada? Ada, saudara. Tuhan tahu apa yang sedang kita. Oleh sebab itu jangan kita buat Roh Kudus berduka. Jangan membuat Roh Kudus padam. Nah, bayangan itu akan terus mengikuti kita. Waktu saya kecil, karena belum tahu, ini bayangan bisa lepas nggak sih? Dari kelas 1 SD. Kok ikut terus sih? Di lapang, lari-lari. Saudara, bayangan itu nggak pernah hilang, karena memang bayangan itu adalah diri kita sendiri. Terpancar dari matahari yang bersinar, baik dari depan, dari belakang, dari samping, kanan, kiri. Kecuali kalau tepat di atas kepala kita, itu ketakannya dalam di bawah kaki kita. Tuhan hadir di semua aspek hidup saudara. Katakan yes. Oleh sebab itu saudara harus tetap kuat iman di dalam Tuhan. Karena Tuhan hadir. God with us buat saudara. Nah, saya dapat 3 hal dari poin ayat firman Tuhan yang kita baca 8 ayat ini. Apa yang dialami oleh orang yang hidup selalu bersama dengan Tuhan. Jadi hari ini, sebelum kita kupas sama-sama, saudara harus dipastikan bahwa saudara hidup selalu bersama Tuhan. Yang pertama, kita buka Yesaya 41 ayat 13 dan 14. Istri saya bacakan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Saudara, kalau Haryanto boleh maju, nggak apa-apa ya, ini saya pinjam aja. Saya tidak akan terjadi chemistry sama Pak Haryanto. Boleh maju. Dalam terjemahan lain, dikatakan Tuhan menopang tangan kanan kita. Tangan kanan Koharyanto itu. Kenapa tangan kanan nggak tangan kiri? Ada yang mau kasih jawab? Kenapa tangan kanan nggak tangan kiri? Lebih kuat. Kemudian ada lagi. Kenapa tangan kanan? Enggak kiri. Karena nggak kidal, kiri dari lahir. Apa? Amin. Saudara, semua jawabannya benar. Dan saya dapatkan berkat yang luar biasa dari apa yang Tuhan sampaikan. Tangan kanannya, aku menopang dan menolong. Saudara, tangan kanan ini menandakan bagaimana Kristus hidup di sebelah kanan Allah. Dan tangan kanan ini adalah juga makna dari kekuatan kita di bawah kendali Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Artinya, kekuatan saudara, bahkan sampai titik kelemahan saudara, semua dalam kendali Tuhan. Dan cara menopang Tuhan bukan begini. Tapi saya telusuri, saya maknai, saya kupas Tuhan begitu. Saudara, pernah nggak lihat orang begini tuh? Kenapa? Gak bisa jalan. Terus? Lemah. Terus? Tak berdaya. Terima kasih. Saudara dan saya adalah orang yang sering kali lemah. Saudara dan saya adalah orang yang sering kali tidak berdaya. Saudara dan saya seringkali adalah orang yang tidak punya kekuatan. Tapi seringkali kita ngerasa mampu. Oleh sebab itu, saudara. Mari, saudara. Menurut kita,
mampu, enggak mampu. Kalau saudara hidup selalu bersama, maka Tuhan akan memaksa. Dikatakan di tadi, firman Tuhan, si cacing Yakub. Boleh baca lagi? Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikian firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus ulat Israel. Saudara, di ayat sebelumnya, kalau baca Yesaya 41 dari ayat 1, saudara pernah baca di bulan Juni yang ikut apa? Apa yang terjadi? Tuhan bilang dari ujung-ujung bumi, aku mengangkat Yakub sebagai bapak bangsa atas keturunan apa? Si cacing Yakub nggak berharga. Yakub itu saudara sebagai bapak bangsa yang besar. Nggak berharga. Tapi Tuhan mau angkat satu sampel Yakub. Yakub mau pakai, Tuhan mau pakai kehidupan Yakub. Ini satu contoh di mana Tuhan mau pakai saudara dan saya sebagai bapak. Di sana bangsa Israel saudara adalah bangsa pilihanku. 1 Petrus bilang, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Katakan amin. Saudara adalah umat yang kudus, amin. Umat pilihan Allah, amin. Imamat yang rajani, amin. Itu saudara dan saya. Kalau Yakub saja, saudara. Bapak yang punya keturunan ketika pergi ke Israel, kurang lebih 70 orang. 300 tahun lebih di Israel, akhirnya pulang menjadi 650.000 orang. 2 juta, saudara. Bapak bangsa besar. Tidak ada artinya. Saudara, kalau saya cerita kemarin, saudara kebayang, seringkali kita nggak sadari ya, bangun tidur, ya matahari biasa. Kemudian saudara pergi aktivitas dan sebagainya. Bayangkan matahari sebagai pusat tata surya yang paling besar ini, saudara, di sejagat antariksa, saudara. Itu berapa ribu tahun, energinya nggak pernah habis. Saudara kebayang, waktu tahun 84-85, saya pernah mengalami gerhana matahari total. Ada yang di sini pernah ngalamin, tahu? Tahun 84-85, gerhana matahari total, bisa ngalamin ya? Tahuan kita angkatan 50 kok. Gelap, saudara, jam 11 siang itu gelap. Seperti terang bulan di malam hari. Saya baru ngalamin seumur hidup siang hari itu gelap. Saya nggak pernah bisa membayangkan bagaimana kalau matahari redup. Jangankan mati, redup. Saudara. Dunia ini akan gelap gulita. Betul? Bayangkan. Matahari yang segede raksasa itu, saudara. Kalau dibandingkan bumi, itu jauh banget. Bumi yang sebesar luar biasanya buat kita, saudara. Bayangkan. Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kurang lebih 3.000 km lebih, saudara. Kalau perjalanan, saya nggak bisa bayangkan berapa jauhnya kalau jalan kaki. Lebih ya, 3.000 km lebih. Nah, Indonesia yang sebesar itu, kemudian kita ada di Pulau Jawa. Jawa yang sebesar ini, lebih kecil lagi Jawa Barat. Jawa Barat lebih kecil lagi Kota Bandung. Lebih kecil lagi ke Taman Kopo. Kita lebih kecil lagi. Taman Kopo 2. Taman Kopo 2, Patung Kuda. Patung Kuda, Blok A6. Blok A6, ada jemaat namanya Ida. Kebayang nggak, saudara? Dibandingkan dengan, saudara pernah lihat cahaya, kemudian ada debu yang terbang. Itu contoh kita, mungkin Pulau Jawa. Kebayang nggak kita?
Cinta segini. Kalau bukan karena Tuhan, karena kasih karunia, nggak ada artinya kita. Mau sehebat apapun saudara, pintar cari duit apapun, saudara punya kekayaan apapun, sehebat apapun, saudara punya kekuasaan apapun, nggak ada. Oleh sebab itu Tuhan bilang, si cacing Yakub bapak bangsa Israel. Nggak ada artinya. Saudara hebat mimpin pujian, saudara hebat main musik, saudara hebat bawa firman Tuhan, saudara hebat menjadi seorang pemimpin gereja, saudara hebat sudah menjangkau jiwa-jiwa 10-20 orang. Nggak ada artinya, saudara. Yang bikin saudara dan saya artinya adalah kasih karunia. Mengucap syukur untuk kasih karunia. Berulang-ulang kali saya bilang, terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah saya alami hari ini. Saya masih dapat kasih karunia. Oleh sebab itu saudara, pastikan saudara hidup selalu bersama Tuhan dan alami hal yang pertama. Saudara akan selalu mendapat pertolongan Tuhan. Katakan dan setuju, amin. Amin. Dia akan menolong. Menyatakan bahwa Allah akan menolong saudara. Yang kedua, ayat 15 dan 16. Sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Orang-orang, saudara, dikatakan di situ papan pengirik, giginya ada 2, menghancurkan bukit-bukit. Kalau saya terjemahkan hari ini yang paling sederhana adalah bulldozer. Apapun di dalam kehidupan kita, Tuhan akan topang kita. Saudara akan diangkat Tuhan, menang di dalam segala perkara. Dan poin yang kedua ini, saudara dan saya akan dipakai Tuhan menjadi alatnya. Saya senang ayat ke-16 kalau dibaca ulang. Saudara akan bermegah di situ. Boleh diulang? tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Saudara dan saya akan dipakai sebagai alatnya. Oleh sebab itu berkali-kali saya menyampaikan kepada rekan-rekan sepelayanan. Kalau saya bisa berdiri di tempat ini melayani saudara dan banyak orang hari-hari. Kalau saya bisa mencapai satu pendidikan di mana saya menyerahkan hati saya untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Semuanya kasih karunia. Nggak ada yang perlu kita banggakan selain kasih karunia. Oleh sebab itu, kalau saudara diberikan waktu untuk melayani Tuhan, pelayanan adalah sebuah kehormatan. Amin. Kalau saudara diberikan kesempatan oleh Tuhan, apapun pelayanan saudara. Mulai bulan ini, semua jemaat melayani Tuhan. Tidak ada yang nggak melayani Tuhan. Jadi usher, jadi multimedia, jadi kolektor, jadi pendoa, pemain musik, worship leader, doa. Saudara, kalau kita maknai sama-sama, saudara dan saya dipakai sebagai alat Tuhan untuk menghancurkan segala sesuatu yang tidak berkenan dalam kehidupan kita dan juga hal-hal yang tidak atau menghalangi di dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami kemegahan Tuhan. Kalau ada orang lain yang bertobat, orang lain yang bisa dilayani, orang lain bisa datang kepada Tuhan,
bukan karena kita, tapi karena kasih. Oleh sebab itu saudara percaya, orang yang hidup selalu bersama Tuhan, saudara dan saya akan dipakai sebagai alatnya yang bijak. Kata dia, introspeksi, saya sendiri introspeksi. Tuhan, kenapa bertahun-tahun saya nggak dipakai? Ada sesuatu yang belum selesai di hidup saya. Karena Tuhan mau menjadikan kita menjadi sesuatu yang mulia sampai kedatangannya kedua kali di Yerusalem baru. Kalau mau bersorak-sorai sama-sama di Yerusalem baru? Amin. Yang ketiga, saudara. Ayat ke-17 sampai 20. Ini yang paling keren buat saya. Tadi keren, saudara. Ditambahkan yang ketiga, paling keren. Bagi orang yang hidup selalu bersamanya. Silakan dibacakan kembali. Ya. 17 sampai 20. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Sebentar. Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Taruhkan tangan di dada. Siapa yang hari ini ngerasa saudara ditinggalkan Tuhan? Katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Teruskan. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Sungai di bukit-bukit yang gundul. Dan membuat mata-mata air membual di tengah daratan. Di tengah daratan ada mata air, saudara. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga. Saya bayangkan, padang gurun menjadi telaga. Dan memancarkan air dari tanah kering. Yes. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon urat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di bagian belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Sudah ada pohon aras, pohon penaga. Sudah ada gambar di sini. Beberapa pohon. Bayangkan pohon-pohon yang tumbuh di dataran tinggi. Tuhan sanggup munculkan pohon ini di padang belantara, padang gurun. Artinya apa, saudara? Sesuatu yang mustahil buat manusia, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Katakan yes. Saudara, hari-hari ini yang saudara ragu akan ketidakmustahilan Tuhan, taruhkan tangan di dada. Katakan, Tuhan, aku percaya sesuatu yang mustahil buat manusia, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Teruskan ayatnya. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Saudara, kita baca ulang ayat terakhir 2. Mari kita baca ulang. Kita bangkit berdiri. Saudara bacakan, taruhkan tangan di dada. Aminkan ayat ini menjadi kemenangan buat kita. 2, 3. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakan. Sekali lagi, saudara, pelan-pelan. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk. Supaya orang melihat, mengetahui apa yang saudara alami dengan Tuhan. Bagi orang mustahil, tapi buat kita orang yang selalu hidup bersamanya, nggak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Saudara, hari-hari ini saya sedang menikmati
saya disingkapkan Tuhan bahwa mungkin mata saya memang tidak bisa melihat saudara secara jelas. Bahkan ketika saya minggu lalu ada di Malaka, memaksakan diri untuk menghilangkan penasaran saya di diagnosa dokter di Kota Bandung. Saya tanya, dia dokter di sana memanggil istri saya dan kakak saya untuk melihat hasil ronsen mata saya. Nah, apa yang dikatakan dokter itu? Mata sebelah kanan saya bagaikan tisu. Si saya boleh jelaskan gimana? Ini anggap retina kita. Ini mata ya. Harusnya retina itu halus dan lembut dan menempel di dinding mata. Nah, kalau retina yang terganggu karena diabetes ini, jadi akan ada tarikan. Kalau masih sedikit, dia di laser kan, stop tarikannya. Atau dia disuntik supaya ini relax. Tapi ini narik terus, dan kalau semakin lama dia narik sampai habis. Kalau udah nempel, kalau dibuka itu akan sobek kan. Kalau dibuka, karena ini bentuknya sama seperti sehalus bibir. Nah, posisinya sudah narik semua, tinggal akarnya doang yang nempel ke dinding mata. Itu yang mata kanan. Dan kalau saya dipaksakan dioperasi, maka saya akan pendarahan. Dan sebelum dioperasi juga kemarin saya radang mata saya. Saya seringkali kalau saudara yang dekat memperhatikan mata kanan saya seringkali menangis. Bukan menangis saudara, tapi mengalami perih mata saya. Ditutup salah, tidak ditutup salah. Saya seringkali tidak bisa buka mata karena perih mata saya yang sebelah kanan. Merah. Dan pada saat itu saya sudah berusaha berobat. Apa yang terjadi saudara? Ketika saya berobat ke sana dan dikasih obat, memang radangnya berhenti, sudah membaik, tidak menangis lagi. Hasil diagnosa terakhir secara halus memang seperti itu. Tapi kenyataannya adalah saya tidak bisa melihat lagi. Tidak ubahnya saya adalah seorang tunanetra. Tapi saya mengatakan, Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Saya cuma bilang, mata saya cuma buram aja. Penglihatan saya buram. Dan sebelah kiri, mata kanan saya sudah tidak bisa melihat sebenarnya. Tapi iman rohani saya mengalami kesembuhan. Fisiknya memang sakit. Jadi mungkin misalnya, nggak bohong. Kalau orang tanya sama saya, gimana kondisi sekarang? Ya begini. Bisa bilang, saya sudah terima kesembuhan. Tidak ada yang berkurang dalam hidup saya. Sukacita berlimpah. Saya katakan, di dalam Tuhan, sesuatu yang mustahil, tidak ada yang aminkan. Aminkan. Saya mengimpartasi iman saya kepada saudara. Hari-hari ini saya menikmati berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Bukan uang yang berlimpah, tapi sukacita yang berlimpah. Dan saya selalu berkata, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, saya akan menghadapi hal-hal yang tidak mustahil buat Tuhan. Di tempat ini, saudara dan saya akan sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan.
Mari saudara harus tampil sebagai pemenang. Jangan pernah mau dikalahkan oleh keadaan. Tapi saudara dan saya harus mengalahkan keadaan. Amin. Saudara harus menjadi pemenang di dalam iman saudara. Amin. Apakah engkau sedang mengalami ketakutan karena penyakitmu yang orang lain tidak tahu? Apakah engkau sedang mengalami ketakutan karena keuanganmu yang sedang tidak ada? Orang lain tidak ada yang tahu. Mungkin hari ini ketika engkau datang ke tempat ini, kau udah gak punya dana lagi di dalam rekeningmu. Atau mungkin kau mengalami ketakutan. Tapi saya mau sampaikan, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Bagaimana pohon-pohon yang besar itu Tuhan kasih ilustrasi. Tuhan bisa ciptakan pohon-pohon yang besar itu di tempat yang kering. Saudara akan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan di tempat yang kering. Saudara akan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan yang menurut saudara nggak mungkin Tuhan. Nggak bisa Tuhan. Tapi saya mau sampai sama Tuhan bisa. Taruhkan kanan di dalam. Sama Tuhan aku bisa. Sama Tuhan aku bisa. Sama Tuhan aku bisa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan ini. Mari saudara kita berdoa sama-sama. Istri saya akan menyampaikan kesimpulan. Maknailah karya Allah yang sempurna di dalam hidup kita. Dengan hidup selalu bersamanya. Dia pasti menolong, menjaga, dan memberkati. Terima kasih. Kau penolong, penjaga, memberi berkat buat hidup kami. Kami mau alami Tuhan dalam hidup kami. Gak cuma sekedar kata Tuhan juru selamat. Kami mau benar-benar alami Tuhan dalam hidup kami. Bagaimana Engkau menolong kami? Bagaimana Engkau akan memakai kami, Tuhan? Bagaimana Engkau beracara di dalam setiap hal-hal yang mustahil bagi kami dan tidak ada yang mustahil bagi kami. Ampuni seringkali kami pakai kekuatan kami sendiri untuk mengandalkan semua cara. Tapi kami mau menanggalkan semua itu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Mari saudara angkat pujian ini sebagai doa kita. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia. Amin Tuhan. Pimpin langkahku setiap berjalan kau. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan. Kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Tuhan Engkau besertaku. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan. Kemuliaan-Mu. Saudara, biarlah saudara menyanyikan dalam hati musik perjalanan.
pertanyaan yang buat kita renungkan hari ini. Saya mau tanya, apakah saudara hidup selalu bersama? Apakah saudara hidup selalu bersama? Saya mau katakan kalau saya ingat saya ingat ada banyak orang rekan-rekan di rumah sakit, mereka mau dioperasi berkali-kali mereka. Seorang bapak bilang sama saya, Pak, saya sudah lebih dari 20 kali diobati, disuntik, dilaser, dioperasi, tidak pernah sembuh. Rasanya pengen mati. Ketika saya mendengar itu, saya menguatkan Bapak. Saya bilang, Tuhan, kalau saya juga nggak punya Tuhan, saya akan bersama kata-kata yang disampaikan Bapak. Karena saya punya kekuatan baru. Jika saya bisa berdiri di sini, saya bisa diperkenankan Tuhan melayani. Mari saudara, sebelum kita pulang, saya mau berdoa buat saudara. Orang lain gak ada yang tahu pergumulan saudara. Apa yang sedang saudara alami betapa berat. Tapi saya mau beritahu saudara. Saudara nanti baca kembali ayat-ayat ini di rumah. Tuhan mau menegakkan kemegahannya dalam hidupmu. Dia gak mau hidupmu sia-sia. Dia gak mau hidupmu gak berarti. Dia mau saudara dan saya berarti. Sebab itu ketika saudara bersama dengan Tuhan, saudara ada kekuatan baru buat saudara. Saudara punya yang beban berat di dalam hidup. Tunjukkan kepala, taruhkan tangan di dada, saya mau berdoa buat saudara. Ketika kami menyanyikan pujian ini, Tuhan, ku tak mau berjalan sendiri. Kami mau mengalami kasih karunia-Mu lebih lagi. Kami gak mau sia-sia hidup kami, Tuhan. Kami tahu apa yang Engkau sampaikan dalam firman-Mu. Engkau menolong dan menopang kami, Tuhan. Engkau mau pakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Dan Engkau mau beracara bagi hidup kami. Sesuatu yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Sungguh Tuhan, kami mau aminkan itu terjadi dalam hidup kami. Ketika jemaat-Mu menaruhkan tangan di dada, kami nggak tahu pergumulan mereka, Tuhan. Mungkin ada sakit penyakit yang mereka alami dan orang lain nggak tahu. Dan mereka nggak mau cerita, Tuhan. Atau mungkin mereka mewakili keluarga mereka buat mama, papa, dan anak mereka. Dan yang kedua, seringkali kami mengalami kesulitan keuangan. Orang lain gak ada yang tahu. Bahkan seringkali kami pun sulit untuk menikmati makanan. Karena kami gak punya uang, Tuhan. Orang lain gak ada yang tahu. Dan mungkin saudara punya kesulitan yang lain. Saudara, percaya bahwa Tuhan yang ajaib itu ada di hatimu. Engkau akan mengalami kekuatan baru di hari-harimu. Seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi. Hamba berdoa,
untuk kekuatan firman-Mu terjadi dalam hidup setiap umat-Mu hari-hari ini. Kami mau tetap terus bertumbuh iman kami di dalam Engkau. Dan apa yang kami baca firman-Mu Tuhan, itu adalah janji-Mu di dalam hidup kami. Kami mau menjadi orang-orang mengalami perkenanan Tuhan. Kalau orang lain ditolong, kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami aminkan Engkau adalah penolong kami. Engkau menopang. Kanan kami ditopang oleh Engkau ya Tuhan. Dan yang kedua Tuhan, kami mau menjadi alat-Mu yang ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Engkau terus pakai kami lebih lagi Tuhan. Dan yang ketiga Tuhan, kami mau aminkan sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Buat kami mustahil. Bahkan tertutup, tidak ada jalan. Tapi di hadapan-Mu ada jalan. Sesuatu yang tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu di tempat ini. Agar mereka menang iman mereka di dalam Tuhan. Ketika mereka menghadapi penyakit, mereka menang iman mereka. Ketika mereka mengalami kesulitan keuangan, mereka menang iman mereka. Dan ketika mereka mengalami kekhawatiran, ketakutan, kelemahan, mereka menang iman mereka Tuhan. Agar apa yang mereka alami, mereka impartasikan kepada keluarga mereka. Mereka impartasikan dalam komunitas grup mereka. Mereka impartasikan dalam jemaat komunal kami Tuhan. Mereka impartasikan di dalam pekerjaan kami. Dan mereka impartasikan di dalam seluruh aspek hidup mereka. Bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji, Tuhan yang tinggal di hati kami adalah Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hambanya Bapak Agus Setiawan STH. Sekarang udah di Tuhan udah sarjana teologi ya. Tuhan memimpin dan saat ini oleh anugerah Tuhan juga yang menempuh lanjutan S2. Kita doakan terus ya, bawaan pakai Tuhan secara luar biasa. Saudara, ada beberapa hal yang saya umumkan, tapi sebelumnya kita akan berikan persembahan terlebih dahulu. Silakan yang bertugas. Silakan. Dan saudara berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, seperti yang tadi diumumkan, jangan lalaikan hari Jumat saya grup. Dan khusus Jumat ini kita masuk dalam Jumat kedua itu doa puasa. Ya, kita khusus spesial Jumat ini pembagian firman Tuhan dan penandaan doa dan selanjutnya kita berdoa syafaat. Khusus Jumat ini kita caranya doa syafaat di CG masing-masing. Ya, kita ditunggu mau bawa setiap seruan doa kita ke hadapan Tuhan. Mari saudara, seperti tadi sampaikan luar biasa ya. Kita hidup selalu bersamanya. Kita setia beribadah raya hari Minggu dan kayak grup Jumat komunitas sangat penting. Saya sangat menyadari betapa pentingnya komunitas anak-anak Tuhan. Ada orang-orang yang tidak punya komunitas dan akhirnya ya gitulah. Jadi dia nggak ada yang menolong, nggak ada yang memegang, nggak ada yang mengingatkan. Akhirnya ya seperti kalau maaf ya, misalnya kita seperti dogi, kita bagian banyak yang pelihara dogi. Nah yang dogi yang terpelihara sama yang di luar gitu ya, dogi kampung seperti itu yang ya mereka yang makan dapat-dapatnya. Tapi kalau kita dogi yang dipelihara sendiri, ada khusus makanannya, dog food segala macam dipelihara benar-benar. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap hidup bersama dengan Tuhan
seperti ikan kalau di luar akuarium atau di luar air, dia nggak bisa hidup. Kita juga nggak bisa hidup di luar Tuhan ya. Mari kita terus setia di dalam Tuhan. Dan hari Kamis juga kita ada online Zoom Menara Doa, gabung dengan yang pusat sama jam 7 malam. Jadi kita saat ini akan menaikkan doa syafaat. Nanti Ibu Ida akan menaikkan doa syafaat. Kita doakan untuk bangsa dan negara kita, untuk gereja kita, untuk berbagai hal setiap umat Tuhan. Nanti selanjutnya Bapak Wawan akan menutup dengan doa berkat. Silakan, kita akan bagi berdiri untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita satukan hati kita naikkan doa-doa syafaat kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang sudah dibagikan oleh hamba-Mu Bapak Agus Setiawan Tuhan. Kiranya Kau terus memberkati awal-awal ini Tuhan. Semakin Kau pakai lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan Kau memperlengkapi dengan senjata kuasa Allah. Kau memperlengkapi segala kebutuhan itu. Memakai secara luar biasa. Kau memberkati kesehatan lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami percaya bahwa kekuatan yang terutama adalah dari Tuhan. Dan Kau terus memberikan iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Apapun keadaannya hari-hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan sedang menyediakan yang terbaik. Menyediakan yang secara ajaib untuk ke depannya. Kami berdoa, berseru kepada kami mohon kemurahan-Mu turun atas Indonesia. Kami percaya Indonesia ada dalam tangan. Indonesia adalah dalam pikiran-Mu. Indonesia ada dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau curahkan terus pertobatan demi pertobatan bagi bangsa. Berikan mereka hati yang rindu mencari akan kebenaran, mencari wajah Tuhan. Kami percaya Tuhan suka dengan kasih dan karunia atas setiap bangsa kami. Kami menjadi bangsa yang dimenangkan. Kami boleh menjadi bangsa besar, bangsa pilihan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur atas Indonesia yang sudah melalui kemerdekaan 77 tahun ini. Kami menyambut di dalam Tuhan kemerdekaan kami. Kami percaya Indonesia akan semakin baik di dalam Engkau Tuhan. Kau siapkan remaja-remaja yang ada Tuhan untuk boleh memimpin negara kami lebih baik lagi. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka boleh memimpin negara kami dengan baik. Dengan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga menjaga pemimpin kami dari presiden, wakil presiden sampai jajaran kami pada Allah. Memberkati kesehatan mereka Tuhan, terlebih Bapak Jokowi Tuhan, di masa-masa yang akan berakhir ini Tuhan, Kau terus memberikan hikmat bagi Pak Jokowi untuk memimpin negara kami secara maksimal Tuhan. Memberkati kesehatan, memberkati keluarganya, keberadaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pilkada yang akan diajukan. Kiranya Kau bercampur tangan untuk acara ini Tuhan. Kau pimpin aparat-aparat keamanan Tuhan untuk mengadakan, untuk memberikan yang terbaik di dalam pilkada ini Tuhan. Kami percaya Tuhan juga menyiapkan calon-calon terbaik, calon-calon pilihan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa saat ini juga Tuhan untuk gereja, terutama untuk gereja Bethesda Tuhan, gereja di Luna dan di TKI. Kami menyerahkan keberadaan gereja-Mu di tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya gereja-Mu ini akan besar Tuhan, akan besar Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan Bapak Yohanes sebagai gembala sidang, gembala senior kami. Berikan dia kesehatan terus Tuhan. Dampingi dia terus di masa tuanya Tuhan.
Berikan penghiburan bagi dia, sukacita yang daripada. Amin. Terima kasih, kami juga menyerahkan supaya ya beserta istri, anak-anaknya, seluruh pekerja yang ada Tuhan, untuk Pak Leri, Pak Yudi, berada di Luna Tuhan, Engkau terus satukan hati mereka Tuhan, untuk boleh menjalankan tugas visi-misi Tuhan yang ada, sehingga boleh membawa jemaat lebih Tuhan, untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Kau juga memberkati keberadaan gereja di TKI ini Tuhan, untuk Bapak Wawan, untuk Pak Sutisna dan juga Pak Agus Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan terus melawat, Tuhan terus urapi kami Tuhan. Untuk kami semakin lebih lagi bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami mau terus bertumbuh serupa dengan gambaran itu. Terima kasih Kau memberkati setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Kami percaya urapan-Mu terus ada menyertai setiap kami, keluarga demi keluarga, dalam kesehatannya, dalam ekonominya, dalam pelayanan, dalam pekerjaannya. Tuhan terus menyertai kami. Seperti dikatakan Immanuel, Allah kami, Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Bapak, kalau firman-Mu hari ini sudah disampaikan dan menegur setiap kami. Kami mau terus hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Apapun tantangan kami Tuhan. Jangan biarkan roh kami redup Tuhan. Terus pancarkan roh kami untuk kami terus berdoa Tuhan. Dan kami tidak mau Tuhan doa kami berhenti karena masalah demi masalah. Tetapi kami mau Tuhan lewat doa-doa kami boleh memberhentikan masalah itu Tuhan. Kami boleh melewati masalah itu Tuhan melalui doa-doa kami karena pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sudah berdoa dan kami sebentar kalau berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, secara ikatan batin, saya begitu sangat mengasihi saudara-saudara. Saya merasakan kasih yang besar. Terlebih Tuhan mengasihi saudara. Tuhan, Kau merendah setiap keluarga. Tangan kiri kita angkat sama-sama. Kita mau pulang dengan damai sejahtera Tuhan. Setiap keluarga yang ada di Zoom, sama taruhkan tangan di dada. Tangan kiri kita angkat sama-sama. Tuhan, kami mau pulang membawa berkat. Kami mau benar-benar merasakan hidup selalu bersama Tuhan. Engkau menyentuh hati setiap kami. Terima kasih Bapak. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi setiap saudara. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan saudara menerima kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada setiap saudara dan memberi damai sejahtera. Terimalah berkat di dalam keluargamu. Terimalah berkat di dalam pekerjaanmu. Terimalah berkat di dalam kesehatanmu. Dan terimalah berkat di dalam setiap aktivitas. Dari sejak saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kami memuji kebesaran kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan. Ajar
Ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Selamat siang, Tuhan memberkati.